Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di Sabto Living Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sekaligus saya menerapi Abah Yani. Beliau sering kali tensinya naik atau hipertensi. Dan ini beliau alhamdulillah rutin menjalankan pengobatan sunnah, maksudnya yaitu bekam. Jadi dulu awalnya sering sampai 200 bang, sampai 200 turun-turunnya 180. Ini hampir alhamdulillah bisa stabil antara 150 sampai 180. Ini tergantung kondisi fisikis dan juga aktivitas beliau. Jadi kali ini saya menerapi beliau dengan terapi listrik. Jadi juga sudah dibekam. Semoga-moga dengan istiqomah melakukan pengobatan sunnah adat Nabawi dengan bekam, dan selalu diberi kesehatan, untuk selalu semangat untuk bekerja, nanti semangat juga ibadah. Ini saya melakukan terapi listrik. Kelihatan. Hipertensi itu ada dua macam, yaitu karena satu faktor keturunan bisa terjadi seperti itu, yang kedua karena faktor usia, bisa karena faktor pola makan. Jadi kalau pola makan mungkin terlalu kita mengandung banyak kolesterol yang tinggi, lama-kelamaan endapan kolesterol ini akan mengendap di sekitar pembuluh darah kita. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi. Atau mungkin karena aktivitas kita yang terlalu tinggi. Jadi ketika kita aktivitas tinggi, maka jantung kita pun akan bekerja lebih cepat lagi agar asupan oksigen ke otak ini terus tersuplai dengan baik. Itu bisa juga memacu tensi kita naik. Ada juga karena usia. Seiring waktu usia, maka akan banyak terjadi sumbatan-sumbatan. Kalau dalam alam nyatanya, misalnya seperti selang air itu, kalau kita beli yang baru, dia masih lentur. Tapi lama-kelamaan, setahun 2 tahun atau bahkan sampai 10 tahun 20 tahun, maka dia akan mengeras, sama dengan pembuluh darah kita. Karena itu tadi, karena faktor makanan juga bisa seperti itu. Maka Rasulullah itu menyunahkan kita untuk melakukan pengobatan dengan al-hijamah atau bekam, bisa dengan fasdu, bisa dengan donor, untuk membuang sampah-sampah darah kita yang berlebihan. Dengan dikeluarkan darah kotor kita, insya Allah maka tubuh kita akan memproduksi darah yang lebih baru lagi, dan itu akan membuat kita lebih sehat. Terus yang kedua, hipertensi karena faktor keturunan. Biasanya kalau faktor keturunan ini dia tidak terdeteksi. Saya pernah ketemu klien itu usia sekitar 40 tahun, ketika dia batuk berobat, tensinya tinggi, dia kaget 210 per sekian gitu, di atas 100 waktu itu. Dia kaget. Kenapa? Karena dia tidak merasakan gejala-gejala yang dialami oleh orang hipertensi pada umumnya. Biasanya kalau tensi kita naik, biasanya pusing, kepala berat, mungkin susah tidur, terus mata ini terasa panas, ya. Kadang-kadang sampai berair kalau tensi kita naik. Itu dia tidak merasakan seperti itu. Ini biasanya dialami oleh orang hipertensi karena faktor keturunan tadi. Dan ini hanya terjadi hanya 1 banding berapa persen gitu ya. Jadi nggak semuanya sih sebenarnya. Tapi ada seperti itu karena faktor keturunan ada. Biasanya tidak terdeteksi dan tidak ada gejala-gejala orang mengalami hipertensi pada umumnya, seperti karena faktor pola makan, karena aktivitas kerja, terus atau karena faktor fisikis tadi. Sahabat, kita berterapi ini dengan mengalirkan aliran listrik ke tubuh ini dengan harapan dapat merontokkan flat-flat yang ada di
aliran pembuluh darah kita. Jadi kalau kita silakan buka di YouTube ya, bagaimana atau di Google, browsing di Google, gambaran ketika orang hipertensi pembuluh darahnya, dia akan menyempit foto karena ada flak-flak atau minyak-minyak itu tadi. Itu biasanya kalau kolesterol seperti ini. Jadi fungsinya listrik ini dia mengalirkan panas ke tubuh. Jadi semua tubuh ini akan teraliri listrik. Kita pakai listrik 220 volt. Ini wattnya berapa, Bang? 900. 900. Ya itu yang kita masukkan ke dalam tubuh. Apakah aman? Aman ketika kita mengetahui ilmunya. Jadi saya sarankan kepada sahabat-sahabat semuanya, jangan coba-coba untuk melakukan terapi listrik tanpa sebelum ada pelatihan ataupun pengawasan dari ahlinya. Saya tidak menyarankan seperti itu. Tapi untuk penderita-penderita sahabat-sahabat yang saat ini mengalami hipertensi, silakan bisa diterapi dengan terapi listrik, insya Allah. Ini untuk mengurangi beban endapan atau flek-flek yang ada di pembuluh darah. Selain dengan pengobatan Atibun Nabawi dengan bekam, alijama atau fasdu maupun donor, ini bisa dibantu juga dengan herbal, sahabat. Jadi biasanya herbal yang saya berikan ini mudah sekali untuk didapatkan. Tinggal kita mau enggak. Kadang-kadang orang itu maunya yang simple, beli aja murah seperti itu. Bisa pakai Ambodip, Captropir, Konstan atau apa obat-obat sakit kepala yang sifatnya analgesik yang hanya menghambat rasa sakitnya tapi tidak menyentuh pada pokok persoalannya. Yang kita butuhkan orang hipertensi itu bersih pembuluh darahnya seperti itu. Silakan dilakukan pengobatan konvensional seperti itu untuk mencegah. Tapi kita harus iringi dengan ikhtiar lain, yaitu tadi dikeluarkan darah kotornya. Jadi sampah darah itu dikeluarkan, bukan hanya sekedar diobati. Kalau diobati dia hanya pindah tempat. Tetapi kalau kita sampahnya kita buang, terus kita bantu dengan pengobatan konvensional, monggo. Bisa juga dengan herbal. Nah, ini herbalnya mudah sekali, bisa dilakukan. Ini dari bahan dapur yang setiap hari mungkin ibu-ibu ya, sudah paham. Ini seledri. Kalau untuk satu orang ambil 2 seledri, 2 batang seledri itu dicampur dengan 5 lembar daun salam yang segar. Terus ditambahkan dengan temulawak atau kunir putih kira-kira sebesar 2 ibu jari. Ini dicuci bersih, kemudian dididihkan di air sekitar 3 gelas, nanti sisakan 2 gelas. Nah, diminum pagi dan sore setelah makan. Seperti itu. Untuk tambah nikmatnya bisa dicampur dengan madu ataupun dengan gula aren. Kalau toh nanti ini bisa untuk orang hipertensi, terus kolesterol, trigliserinya tinggi bisa. Kalau untuk orang darah rendah gimana? Kalau darah rendah terus kolesterolnya tinggi, ya ini agak susah. Tapi jangan khawatir, semua ramuan tadi bisa dikasih garam. Usahakan garam laut langsung, yang belum ada yang belum campuran jodium. Jadi biasanya garam grosok itu ya, yang kasar itu. Jadi masukkan kira-kira itu untuk menyeimbangkan tensinya. Ini lakukan 2 atau 3 hari sekali, jangan setiap hari. Nanti khawatir kalau kita konsumsi setiap hari, ini tensinya akan turun. Nah ini biasanya kalau langsung turun, ini biasanya akan bermasalah juga. Jadi yang kita harapkan pembersih darah pembuluh darahnya bersih, bertahap, dan juga tensinya juga terjaga. Jadi biar turun kalem-kalem, jangan langsung ngejrek langsung ya wis. Nanti orangnya pusing. Jadi darah rendah seperti itu. Nah itu mungkin sahabat yang bisa dilakukan untuk herbalnya. Silakan nanti di lain video akan saya buatkan khusus untuk herbal untuk penyakit hipertensi, kolesterol, dan diabetes. Insya Allah ini saya hampir setiap hari ketemu orang-orang dengan penyakit degeneratif seperti itu, diabetes, kolesterol, hipertensi, dan jantung. Semoga kita saling mendoakan semoga kita selalu sehat, karena kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sebaik-baiknya doa itu ketika kita mendoakan seseorang, orang itu tidak tahu, yaitu insya Allah akan ijabah. Amin Allahumma amin. Coba pejamkan mata, Pak. Pejamkan mata. Untuk terapi listrik ini SOP-nya 15 sampai 30 menit. Jadi jangan sampai lebih seperti itu. Lakukan seperti itu. Tapi sebelum di terapi listrik bisa dilakukan pembekaman fasdu ataupun donor seperti itu. Tapi biasanya kalau kita donor ada ketentuan-ketentuan khusus untuk bisa kita melakukan donor darah. Misalnya tensinya paling tidak harus 130, tidak boleh seperti itu. Terus tidak punya riwayat penyakit kolesterol, diabetes, jantung. Kalau ada indikasi seperti itu ya ditolak. Maka Rasulullah itu luar biasa sekali bekam itu. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan bekam. Silakan buka di YouTube-nya Dr. Zaidul Akbar, terus Dr. Agus itu juga membahas masalah dengan At-Tibbun Nabawi, akan lebih jelasnya lagi. Beliau sangat berkompeten dengan jurus sehat Rasulullah, dengan hadis-hadis, dengan dalil-dalil dan dasarnya yang sangat luar biasa sekali. Kalau saya sekedar terapis jalanan, membantu sebisa saya untuk sama-sama mendoakan para klien untuk agar sembuh, ya ini yang bisa saya lakukan. Jadi kalau kita tidak bisa berbagi dengan uang, kita sedekah dengan ilmu, insya Allah akan membawa berkah untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga untuk memotivasi sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang kebetulan mungkin saat ini sakit hipertensi, diabetes, itu bisa sembuh tanpa obat. Dengan keyakinan dan istiqomah kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Insya Allah Rasulullah nggak akan suloyo, ya Rasulullah ngarani suloyo itu apa ingkar janji seperti itu. Dan benar-benar insya Allah seperti itu. Kalau terapis ini hanya bisa melaksanakan saja, dan kesembuhan itu hanyalah milik Allah. Tidak ada satu metode yang lebih baik dari metode lainnya kecuali Allah yang Maha menyembuhkan. Coba ada berapa? Oke, ya. Cek, kamu dulu. Ini abahnya juga kakinya terasa berat. Kita masukkan listrik. Abah ini juga mengeluhkan kakinya berat. Berat. Tadi kita bekam, masya Allah, darahnya keluarnya banyak. Jadi bekam itu pada prinsipnya ketika dibekam darahnya keluar itu berarti menandakan ada sumbatan di situ, ada bendungan darah. Jadi di darah pembuluh darah kapiler dia nggak jalan. Nah, ini bisa sebabkan itu tadi, karena ada tumpukan kolesterol. Kalau bukan masalah dengan darahnya, berarti dengan pembuluh darahnya yang bermasalah. Nah, ini kabelnya. Sakit, Mbak? Sakit.
Ini sakit ah. Mboten. Berarti kalau di setrum terasa sakit, berarti alirannya sudah lancar. Jadi listrik ini mengalir dalam aliran darah. Namun ketika darahnya kolesterolnya, gula ataupun tergesernya tinggi, maka dia akan menjadi konduktor atau penghambat. Menjadi isolator maksudnya, maaf. Ini bukan STM boleh. SMA. Jadi darah itu bisa menjadi isolator atau penghambat. Jadi dalam tubuh kita itu ada aliran listriknya. Jadi listrik ini, terapi listrik juga menyeimbangkan kelistrikan di dalam tubuh kita. Jadi ketika kelistrikannya berjalan dengan baik, insya Allah tubuh kita juga akan sehat. Oke, baiklah sahabat. Itu tadi yang saya dapat bagikan. Tadi ada resep herbalnya, silakan nanti diputar, disimak lagi. Kalau kurang paham, silakan tinggalkan komen untuk bertanya. Insya Allah nanti pasti saya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meraih kesembuhan dengan At-Tibbun Nabawi dan dengan penuh harapan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyembuhkan kita semuanya. Sekian, terima kasih.